Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakardi Rinaldi dari BM 6B dengan NIM 4317030032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas tambahan mata kuliah sistem operasi. Yang pertama itu, apa itu remastering? Remastering sendiri sebenarnya adalah proses membuat master baru untuk sebuah album, film, atau ciptaan lainnya dari hasil cipta yang sebelumnya sudah ada. Penggunaan istilah remaster pada Linux sendiri mulai dipopulerkan oleh seorang Klaus Knopper, sang pencipta distro Linux LiveCD Knoppix, yang mana Knoppix sendiri merupakan hasil remaster dari Debian. Dalam bidang software, remastering bahwa dapat diartikan sebagai sebuah proses pembungkusan ulang paket aplikasi pada sistem operasi, di mana kita bisa menambahkan, bahkan bisa juga mengurangi paket aplikasi yang disertakan. Bisa juga dikatakan remastering merupakan proses pembuatan sistem operasi baru dengan paket aplikasi yang berbeda dari sistem aslinya atau yang default. Sumbernya ini ada di ilmutekno.net. Lalu yang kedua, apa itu keuntungan dari remastering Linux? Pertama, manfaatnya itu kita mempunyai OS yang sesuai dengan selera atau keinginan kita. Dengan remastering ini dapat memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi paket aplikasi di sistem operasi yang ada dengan paket aplikasi yang baru. Jadi kita bisa mengurangi yang tidak perlu dan menginstal aplikasi yang kita perlukan. Lalu yang ketiga, distro Linux dan tools yang digunakan. Jelaskan alasannya. Distro Linux yang diremastering adalah Ubuntu 18.04, LTS, Bionic Behavior. Di sini menggunakan tools Pingui Builder untuk membuat sebuah ISO. Menggunakan Pingui Builder karena biasanya di setiap versi Linux itu berbeda untuk ISO buildernya. Nah, kalau salah satu yang ada di Ubuntu 18.04 ini, salah satunya Pingui Builder. Pingui Builder ini memiliki beberapa keunggulan yang mencakup dukungan EVI dan dukungan partisi EVI pada citra ISO hasil building perkakas ini serta menggunakan kompresi XZ untuk menghasilkan ISO yang lebih mini. Lalu, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan remastering Linux. Manfaat yang bisa diambil adalah bahwa Linux ini sangat amat bisa diubah-ubah tampilan maupun dalamannya sesuai yang kita inginkan. Dengan percobaan remastering ini, kita bisa membuat sebuah OS yang kita inginkan sesuai kebutuhan kita, baik itu OS untuk programming, desain grafis, perkantoran atau office, dan lain-lain. Lalu kita akan menampilkan hasil dari remastering BM Linux. Ini adalah tampilan dari bootnya. Pada Pingui Builder ini bisa hanya untuk live CD untuk sekarang. Kita start. Ini adalah tampilan dari Plymouth BM Linux yang saya buat. Ini adalah tampilan dari login screen BM Linux. Di sini sudah ada usernya Jakardi. Kita isi passwordnya. Dan ini adalah login screen backgroundnya. Kita login. Lalu ini adalah tampilan dari Ubuntu BM Linux ini. Kita mulai lihat dari logo dan nama yang sudah dirubah. Kita buka di setting. Nah,
Di setting ini ada di about, di details, terus di about. Di sini terlihat bahwa nama distro yang telah diganti adalah BMNux. Di sini Live CD karena kita menggunakan Live CD untuk percobaannya. Lalu ini adalah logo dari BMNux yang sudah saya buat. Ini adalah device name-nya Jakardi. Seperti ini tampilan icon dan tema yang hasil dari remasteringnya. Lalu ini adalah tampilannya. Ini adalah dock extensionnya. Jadi yang biasanya ada tampilannya di sebelah kiri tapi ada di bawah. Lalu kita lihat aplikasi yang telah terinstall. Yang pertama adalah Python. Kita lihat dulu di terminal. Kita ketikkan Python 3. Di sini Python yang terinstall adalah Python 3.6.9. Lalu yang kedua itu adalah dia. Ini adalah tampilan dianya. Lalu habis itu ada Open Office. Ini ada beberapa Open Office untuk Word dan presentasi. Misalkan kita buka yang presentasi. Kita isi nama. Lalu kita pilih sesuai apa yang kita inginkan. Kita blank saja. Kita klik. Nah, ini adalah salah satu fitur dari Open Office untuk membuat sebuah presentasi. Lalu ada Mendeley. Di sini kita tinggal mengisi data diri kita untuk membuat akun baru atau register. Atau jika sudah mempunyai akun tinggal sign in. Lalu habis itu ada VLC untuk memutar sebuah media player. Ini tampilannya untuk VLC ini adalah media player untuk memutar sebuah video. Lalu ada OBS Studio. OBS Studio ini digunakan bisa untuk recording maupun streaming. Ini sedang auto konfigurasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk streaming ataupun recording sebuah screen.
Lalu ada Blender. Nah, Blender ini biasanya digunakan untuk pembuatan sebuah animasi yang berbentuk 3 dimensi. Biasanya orang-orang yang suka bergelut di dunia multimedia atau desain grafis akan menggunakan Blender untuk animasi 3D atau 3 dimensi. Lalu ada GIMP. GIMP di sini biasanya digunakan untuk menggambar. Kalau di Windows biasanya seperti Paint, namun di sini bisa lebih banyak fungsinya dibandingkan dengan Paint yang ada di Windows. Lalu ada Skylab. Skylab yang terinstall di sini adalah 6.0.1. Lalu kita akan melihat beberapa tampilan folder-folder. Seperti ini ada bentuk icon-icon folder-foldernya. Inilah yang saya pakai untuk logonya. Terima kasih. Sekian dari presentasi tugas tambahan mata kuliah sistem operasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.